Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel spesial sodikkoharudin.com. Jangan lupa subscribe, pijit lonceng, dan share video ini. Semoga semua pemirsa bisa merasakan manfaat dari apa yang saya uraikan mengenai seluk-beluk terapis, mengenai terapis, dan mengenai sesuatu yang bermanfaat dalam hidup kita. Kita jumpa lagi di season kedua dengan Kang Edi. Edi, tadi namanya belum dikenali di season pertama. DC pada nanya, siapa yang ganteng ini di sebelah? Nama lengkap Edi? Nama lengkap Edi Rahma, biasa dipanggil Kang Edi. Nah, dulu di Tasik, di Purwakarta. Jadi Edi itu ada yang unik ya. Sebenarnya Edi itu sisi pengabdiannya itu sudah ada dididik oleh orang tua Edi. Benar ya? Ya kan? Jadi orang tuanya Edi itu mendonasikan buku-bukunya kepada anak-anak. Pada anak-anak di kampung-kampung yang terpencil. Gimana ceritanya? Jadi dulu bapak saya itu seorang pekerja perkebunan. Nah, di sela-sela waktu bekerja itu beliau menjajakan buku-buku bacaan gitu ya, ke anak-anak kampung yang memang tidak punya akses buku. Dan dulu mana nggak ada handphonenya? Sama sekali belum ada. TV nggak ada berarti? TV masih jarang. Ya terus? Sampai akhirnya berkembang, banyak donasi yang datang, akhirnya bukunya banyak, dan cakupan perpustakaan keliling itu makin luas. Itu meliputi 2 kecamatan. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih. Bapak dapat penghargaan kalau nggak salah? Alhamdulillah banyak ya. Banyak yang nggak kasih pada. Di saat itu bangga nggak dengan kondisi Bapak seperti itu? Ya, sebagai seorang anak yang bermanfaat, ya betul, ya, sangat bangga. Sehingga itu menjadi pemicu bagi saya. Kenapa saya tidak bisa bermanfaat untuk orang lain dan seperti orang tua saya? Artinya di season pertama salah, bukan karena Edi dijebloskan ke AA karena terapinya, tapi sebenarnya jiwa bersosialnya udah sangat tinggi karena ngeliat bapaknya, benar nggak? Kan tambah kuat ditajong gitu ya. Jadi jiwa sosialnya makin bugebu ya. Ya, betul gitu ya. Kadang-kadang ini ekspor terapi satu-satunya ya ini loh. Kan? Jadi mengekspor orang ke Malaysia untuk ngobatin cuma ini. Padahal saya itu dapat tawaran di Brunei, saya itu dapat tawaran di Singapura, bahkan di Australia. Teman-teman kita di Kanada, di Belanda itu banyak jadi pasien kita. Tetapi tidak berani terus terang mengirimkan orang ke sana. Tapi kenapa lewat AED berani? Mungkin tadi karena jiwa sosial AED udah terbangun, sehingga untuk mencetak AED jauh lebih mudah. Benar ya? Kalau jiwa sosial itu tidak berbangun, AED tidak punya kekuatan untuk bertahan di Malaysia. Saya yakin di Malaysia banyak masalah. Coba biar apa ya pendengar kita tahu. Kira-kira masalah seorang terapis ketika jauh dari rumah, jauh dari istri, jauh dari orang yang membimbing. Kira-kira ada nggak ketakutan, ada nggak segala macam? Ya pasti ada ya. Sebagai seorang manusia pasti ada kan. Tapi ya balik lagi ke rekan kita harus bermanfaat untuk orang lain seluas-luasnya kan, menebarkan manfaat seluas-luasnya kan, Membawa bendera juga. Jadi termikirin gitu? Belum. Oh belum. Apa dibayar kuring gitu? Jadi pas pertama datang dari kita naon wae sih? Ya di sana bawa jalan-jalan dulu. Oh gitu. Ya mungkin itu jadi salah satu hiburan bagi kita juga. Dibawa ke tempat-tempat yang belum pernah kita kunjungi. Jadi kasih Jadi makan. di sana itu kan ada beberapa 9 negara bagian ya. Saya pernah dibawa ke sekitar 5 negara bagian di sana. Main ngumpul gitu. Jadi tidak terapi. Main. Terus Selangor, Perak, Kedah, terus Terengganu, satu lagi Perlis sama sana. Perbatasan. Oh itu kan perbatasan dengan Thailand kan? Kedah aja kita yang waktu datang itu perbatasan dengan Thailand kan? Dan itu AED tidak berpikir apa-apa, pokoknya AED itu ulin gitu ya?
Atau nanti? Ya awalnya kan, awalnya pengennya main dulu gitu. Nah terus pas menerima pasien gimana? Kaget atau kira-kira mikir kurang ditangkap mau imigrasi gitu? Ya ada juga sih, ada juga perasaan takut ketika kita apa namanya diinterogasi kan. Karena kan di sana tuh agak ketat juga kan menerima dari Indonesia. Ya disangkanya mau kerja gitu. Ya tapi alhamdulillah Allah beri kelancaran dan saya bisa beraktivitas di sana memberikan terapi. Tapi yang tahu waktu ke sana itu sebenarnya pasien-pasien ID itu luar biasa loh, walaupun misalnya tempat ID sederhana gitu ya, yang tadi disediakan di mes, sebenarnya banyak pejabat yang ID pegang. Ada Ya, benar nggak? Bahkan ada yang nawarin untuk bikin surat izin dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah banyak yang bantu di sana. Karena di sana tuh jarang terapi itu jarang. Apalagi terapi energi itu kayaknya belum ada. Nah ini jadi gini ya, ini harus tahu. Jadi itu ya, sebenarnya lebih klinik daripada Indonesia. Tuh, benar. Jadi ketika ada pasien nanya ke kita, itu mereka menganggapnya gini, ini saya ada yang ngerjain nggak? Ini saya yang ngedukunin nggak? Benar nggak? Ya. Benar nggak? Jadi kan, seperti itu. ketika kita masuk tuh mana aneh, nah bisa terang gitu nih. Dan alhamdulillah banyak yang ngebantu kan. Nah, Aidi nyesel nggak sekarang ngambil keputusan ninggalin dulu Malaysia? Ya nyesel juga. Enggak nyesel juga. Karena diganti di sini. Ya, karena di sini juga kan lebih banyak pasien daripada di sana. Daripada di sana. Dan di sana masih banyak nganggur nih. Banyak tiduran kalau nggak dipanggil ini gitu ya. Nah, apa yang menurut Aidi pengalaman paling hebat ketika Aidi di Malaysia dikonversi di Indonesia? Pengalaman paling hebat Atau pengalaman paling sedih lah pas di Malaysia gitu, ada nggak? kalau paling sedih ya itu kita tinggal di tempat yang seadanya gitu. Di bedeng gitu, tempat para PKI itu sama PKI yang terjadi di sana kan. Itu tempat Aidi tinggalin ya? Yang nggak dibuat itu? Iya. Itu bedengnya tuh dari papannya ya, ya kan, tidur di bawah dan makanya kaget. Belakangnya itu hutan. Kali itu kan ada sungai ini. Jadi orang pada tangannya, kurang cari di mana nih kan? Di sana tuh kota tapi masih liar. Di kota tuh ada monyet tuh berkeliaran di jalan. Sampai ngomong kayak nginep di hotel yuk. Udah gitu kita ke kedainya disewain villa tapi rumah biasa aja. Ingat nggak untuk di kedai homestay gitu tapi rumah biasa. Jak orangnya orang mau dipanggil di Jakarta gitu jadi tapi yang paling rawan di sana itu pas nerima pasien itu loh. Pas nerima pasien dosen S3 terus nanya, terus dia ngancam gini, ini ilegal nih. Nah itu nggak ingat ini siap nggak kalau gitu? Karena ada resiko-resiko teman. Tapi paling tidak gini, Aidi sudah membuktikan keberaniannya sebagai terapis untuk loncat. Tapi ini kita lagi nge-arrange sebenarnya perjanjian untuk kembali lagi praktik di sana ya. Hanya kita memang terpaku karena COVID ini. Aidi satu lagi, nanti sebelum sisa katanya. Dalam berlatih, Aidi kan dari nol. Dalam berlatih, semakin Aidi banyak pasien, semakin terpacu nggak dia? Jelas. Karena gini, kalau ketika kita menerapi dan banyak pasien, energi kita kurang. Ngerasa los gitu. Ya, itu yang saya pikir itu kasihan ke pasiennya gitu. Kasihan ke pasiennya kan. Karena dia ngantri, tapi kita tidak mencukupi. Tidak berkorban waktu. Jadi sebenarnya ada perasaan bahwa kita itu harus selalu memuaskan pasien untuk sembuh. Gitu. Ada perasaan mengoptimalkan pelayanan. Kalau masalah sembuh bukan urusan kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi ada perasaan sekali waktu, wah saya ini kurang perlunya pasien, gitu kan? Ya. Karena gini kan, kita bisa membantu apapun pasien yang kita umur bisa kita bantu. Tapi yang paling menyedihkan adalah ketika kita tidak bisa membantu pasien itu. Ketika kita pasien tersebut tidak sembuh dari penyakitnya. Ya walaupun Allah yang menyembuhkan. Karena satu-satunya hal yang tidak bisa kita bantu adalah kematian. Tidak bisa kita rubah. Satu-satunya tidak bisa kita rubah. Adalah kematian. Itu pernah Aidi ngalamin itu? Ya
ada beberapa pasien yang begitu. tidak bisa kita bantu. Nah makanya sebetulnya di kita, iya, kalau masalah takdir kematian itu udah bukan urusan kita. Tapi di manajemen terapi holistik Indonesia itu diajarkan bagaimana trik-trik membuat optimalisasi energi dan optimalisasi pelayanan. Ya. Itu ID merasakannya. Supporting dari manajemen terapi holistik mengarah ke sana. Ya pasti. Sangat terbantu. Jadi ada edukasi yang dikasih, Ya. ada kemampuan power yang dikasih, kemampuan berlatih yang dikasih, dan itu yang membuat ID lebih pede menghadapi pasien. Ya. Nah, menurut ID supporting ini perlu nggak untuk setiap terapis? Sangat diperlukan. Sangat diperlukan. Tadi kita baru belajar mengenai psikologis seorang terapis. Bagaimana kita membangun kemampuan, membangun gestur kita, sehingga kita menjadikan terapis itu bukan hanya sebagai objek ngobatin orang, tapi kita bisa sejahtera sebagai seorang terapis. Benar nggak? Nah, menurut ID, seorang terapis bisa bahagia dan sejahtera nggak? Sangat bisa. Karena Gini, konsep itu kan sedekah itu kan. ya. Nah, ketika kita memberikan energi Pada orang lain, nggak usah takut kalau kita akan kurang rezeki, karena pasti Allah akan memberi rezeki itu. itu kan. Mungkin sedikit kasih kesimpulan bahwa kita bisa berbangga hati karena kita bisa memberikan setitik harapan kepada pasien, sehingga pasien itu menjadi lebih bahagia dan jadi semangat ketika dia menghadapi penyakitnya. Itu mungkin ya Adi. Jadi Adi sampai sekarang sangat optimis sebagai seorang terapis bisa berhasil. Sangat optimis. Karena Bukan Allah, aduh. Sangat optimis gini teman-teman gini. Sodik itu tidak selalu akan ada. Sodik itu pasti satu hari akan jatuh. Apa itu saya sakit, apa itu saya bosan, apa itu saya, maka saya ingin teman-teman yang berlatih ini bisa menjadi bendera saya tetap ada. Bendera itu bukan milik saya, tapi milik semua. Orang-orang yang berlatih harus punya bendera atas namanya sendiri. Untuk apa? Mengabdi kepada orang banyak. Kalau sekarang saya mampu hanya 100, jika AED bisa 100, jadi kita bisa mampu nolong orang 200. Ada lagi Hilman, ada lagi Ome, ada lagi Sam, ada lagi Egi. Kita bisa bertumpuk-tumpuk sehingga kebaikan dan sedekah energi itu akan menjadi bola salju liar, yang dimana banyak sekali orang terbantu. Yang paling penting jangan khawatir, karena insya Allah jalan kita memberikan terapi adalah jalan ilmu, jalan edukasi, jalan latihan, bukan kesirikan. Bukan karena kita pakai sesuatu yang tidak harus dan tidak sesuai dengan agama kita. Nah, ini harus berlatih kan? Harus berlatih meningkatkan energi. Saya juga harus berlatih meningkatkan energi. Oke, teman-teman. Ini ada lagi yang disampaikan? Ada penutup untuk teman-teman? Kalau untuk teman-teman terapis, yang ingin saya sampaikan, teruslah berlatih dan berlatih. Untuk pasien? Untuk pasien, tetap optimis, kesembuhan akan datang kalau kita menempuh Dengan kesabaran, dengan proses terapinya. Yang ketiga, terapis juga harus sabar menghadapi pasien. Ya, teman-teman. Pertama, untuk teman-teman terapis terus belajar, terus giat berlatih. Banyak orang yang memerlukan kita. Yang kedua, untuk pasien, percayalah, insya Allah kita akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa mengabdi kepada teman-teman pasien, sehingga Allah memberikan jalan dari kerjasama kita. Yang ketiga, jangan putus asa, hadapi penyakit dengan kebahagiaan. Ada satu quote yang saya ingat. Ada orang yang berpenyakit kanker seperti bisul, tapi ada orang yang berpenyakit bisul seperti kanker. Maka berbaik-baiklah kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa selalu tersenyum dan selalu berbahagia. Sekali lagi ID, alamat ID praktek di mana dan nomor teleponnya. Alamat praktek saya di Jalan Subang Raya nomor 29, tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Jika ada yang perlu untuk nomor teleponnya 0895 0402 7318.
Teman-teman, semoga kehadiran Heidi, kehadiran saya bisa membuat teman-teman lebih terbuka, tercerahkan bahwa mengabdi itu adalah bagian terindah dalam membahagiakan orang lain. Mengabdi adalah bagian terindah, menjadi jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, menjadi jembatan untuk kebahagiaan orang lain. Terima kasih teman-teman. Semoga kita sehat selalu, terhindar dari wabah. Salam energi, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, share, dan ketuk lonceng untuk mendapat pemberitahuan lebih baru lagi dari video studykoharudin.com.